Pemirsa, banjir dengan ketinggian 10 hingga 15 cm masih menggenangi kawasan depan Baywalk, Jakarta Utara. Kendaraan mulai dari mobil, motor hingga bus harus menerjang banjir. Bisa pagi ini banjir masih menggenangi kawasan Baywalk, Pluit, Karangayu, Jakarta Utara. Banjir rob di kawasan ini bahkan sudah terjadi sejak Selasa dini hari. Dan banjir juga diduga akibat imbas pasang air laut ini memiliki ketinggian 10 hingga 15 cm. Ya, akibat banjir, ruas jalan utama masih tergenang hingga kendaraan harus menerjang banjir. Takut mogok, tidak sedikit juga pengendara motor ini memilih untuk putar balik. Ya, Togi dan juga pemirsa, ini seperti yang sedikit kita singgung di awal tadi bahwa Gubernur Jakarta ini berencana membuat patung tokoh Betawi Muhammad Husni Tamrin sebesar patung Jenderal Sudirman. Wow, dan bisa patung tersebut ini nantinya akan didirikan di Jalan MH Tamrin karena kawasan tersebut merupakan simbol utama Jakarta. Dan saya ingin sebagai simbol utama MH Tamrin ini nggak boleh kalah sama Jalan Jenderal Sudirman, patung Sudirman. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan patung baru Muhammad Husni Tamrin yang nantinya akan ditempatkan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Patung tersebut nantinya akan ditempatkan sejajar dengan patung Jenderal Sudirman di Jalan Utama Jakarta. Pramono menilai patung MH Tamrin menjadi simbol masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Patung MH Tamrin yang saat ini berada di Jalan Merdeka Selatan dinilai terlalu kecil dan tidak mempresentasi. Patung MH Tamrin yang saat ini berada di Jalan Merdeka Selatan dinilai terlalu kecil dan tidak mempresentasikan sosok penting dalam budaya Betawi. Patung MH Tamrin yang kecil sekali terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan nanti dalam waktu dekat akan kami bangun, bukan dipindahkan. Akan kami bangun patung MH Tamrin yang representatif, dan saya tahu bahwa MH Tamrin ini adalah pemikir orang Betawi. Maka saya hanya meminta kepada pematungnya yang akan buat wajah MH Tamrin, tangan dan wajahnya MH Tamrin yang sedang berpikir. Maka kurang lebih patung MH Tamrin di Jalan Medan Merdeka dibuat dalam posisi berdiri tegak menggunakan jas dan peci dengan tangan kanan menuju ke depan dan tangan kiri memegang buku. Patung MH Tamrin yang saat ini berdiri diresmikan Gubernur Jakarta periode 2007 hingga 2012 Fauzi Bowo. Patung setinggi 4,5 meter dengan pondasi 2,5 meter itu dibuat oleh seorang pematung asal Bali, Ketut Winata. Sementara untuk rencana pembangunan patung yang baru, Pramono menegaskan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mengeluarkan larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA di Jawa Barat. Menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tradisi wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orang tua, terutama yang kerap terbebani oleh biaya acara seremonial. Selain itu, menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Deddy menegaskan, kebijakan penghapusan wisuda diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Udah kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah.
nanti korbannya orang tuanya pinjam bank emok. Itu kan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ini berita yang kontroversi antara Gubernur Jawa Barat sama anak-anak muda TK, SD, SMP, SMA ya. Tapi gue baru tahu ya. Kenapa? Ada graduation ya, ada wisuda ya ketika SMA. Kayaknya aku nggak ngalamin deh. Masa-masa kita memang nggak ada. Oh, oke. Kalau SMA tuh prom night. Habis itu mungkin kalau terakhir sambil pilok-piloksan. Iya. Ini ya mungkin seragam, baju seragam ya. SD juga enggak, SMP Iya. enggak. Tapi what for juga ya sebenarnya? Buat apa ya? Mungkin buat momen untuk ini ya, foto bareng keluarga, cuma mengapresiasi anak-anak. Tapi tadi maksud dari Gubernur Jawa Barat ini baik adalah mengurangi beban finansial orang tua. Karena biasanya kalau ada graduation itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Sesimpel foto-foto itu kan juga tidak murah. Ya, tapi itu mungkin ini menjadi kontroversi terkait dengan mungkin respon dari Gubernur Jawa Barat ya ketika ada suatu quotes yang bisa dibilang itu membuat kita itu langsung berkecil hati gitu ya. Seperti bilang ya jangan sok kaya gitu kalau memang orang miskin. So alangkah baiknya mungkin ada kata-kata lain yang mungkin lebih lembut, lebih soft spoken gitu ya. Lagi ngetren tuh kata-kata soft spoken. Oke pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Wah, ini kayaknya keren banget nih. Ini bagus nih. Ini baru menarik nih. Dan kebijakan ini pemirsa diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.